persoalan ekonomi kita semakin rumit karena keuangan negara tidak dikelola dengan baik. Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik. Tidak banyak berdampak kepada saudara-saudara kita yang terkategori miskin dan kurang mampu. Sementara itu, defisit anggaran coba ditutupi dengan utang pemerintah. Lucu, maksud hati mau hantam pemerintah, AHY malah tampol bapaknya, Nasdem dan Demokrat. Ditulis oleh Ferry Padli dari siwar.com. Perjuangan AHY dan kader Partai Demokrat dalam mendapatkan tiket cawapres Anies patut diacungi jempol. Pasalnya sudah jelas-jelas ditolak oleh PKS dan Nasdem, tapi mereka masih terus berusaha. Kalau diibaratkan profesi, Partai Demokrat itu adalah pemadam kebakaran yang punya moto pantang pulang sebelum padam, pantang menyerah sebelum dapat tiket cawapres, kura-kura begitu. Pokoknya segala cara dilakukan demi saudara Ibas itu jadi calon RI 2. Mulai dari pamer prestasi SBY, promosikan tagar AHY pemimpin berprestasi, mengancam Anies, PKS dan Nasdem kalau bukan AHY yang jadi cawapres Anies bisa kalah dan lain-lain. Padahal yang orang lain lihat sebenarnya bukan kata-kata saja, karena kata-kata bisa bohong, tapi rekam jejak dan kenyataan yang terjadi. Rekam jejak tidak bisa dibohongi karena tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa mengubah masa lalunya. Begitupun dengan fakta yang ada di lapangan, itu jauh lebih jujur daripada sekedar tagar yang diviralkan di Twitter. Lantas seperti apa rekam jejak AHY yang membuat PKS dan Nasdem enggan mengusungnya itu? Para kala nyalon gubernur DKI, jadi ketum partai lewat jalur giveaway, tidak punya pengalaman mengelola pemerintahan. Pensiun dini dari tentara dengan pangkat terakhir mayor, dan ketika ada masalah dikit, Pepo langsung turun gunung. Alias orang ini tidak mandiri bro and sis. Bandingkan dengan Gibran, yang selama ini menjabat sebagai wali kota Solo tidak pernah sekalipun Jokowi turun gunung. Padahal jelas permasalahan yang dihadapi jauh lebih besar daripada masalah yang dihadapi oleh AHY. Karena AHY hanya memimpin kader Partai Demokrat Vergoso, sementara Gibran memimpin semua kader partai yang ada di Solo, termasuk warga yang tidak punya partai atau anti terhadap partai juga dipimpinnya. Gak ada tuh dia melapor ke bapaknya, ngeluh susahnya jadi wali kota. Jadi dari sini saja kita sudah bisa bedakan yang mana petarung dan yang mana aleman alias anak manja. Sehingga wajar bila kemudian AHY ditolak oleh Nasdem dan PKS. Karena jadi wapres itu bebannya lebih berat dari jadi ketum partai Vergoso. Sedangkan AHY baru jadi ketum Demokrat saja dia sudah kewalahan. Sampai bapaknya turun gunung berkali-kali. Hanya saja bukan AHY namanya kalau tidak tahu diri. Meskipun sudah ditolak mentah-mentah, usahanya untuk jadi cawapres jalan terus. Kali ini yang dia lakukan adalah menyerang pemerintah. Jadi beberapa waktu yang lalu, ia pidato di hadapan para kader Partai Demokrat. Tuduhan-tuduhan pun diarahkan ke kabinet Jokowi di pidato itu. Mulai dari mengatakan kebijakan pemerintah kurang berpihak kepada wong cilik hingga mengkritik sektor pertanian. Padahal kurang apa lagi Presiden Jokowi berpihak kepada wong cilik. Segala bansos diberikan kepada masyarakat miskin, mulai dari PKH, BPNT atau bantuan sembako, PBI atau Kartu Indonesia Sehat, BLT BBM, sembako adaptif, BLT minyak goreng, bantuan yatim piatu atau YAPI, bantuan modal usaha atau PENA, BPNT PPKM, bantuan permakanan lansia dan lain-lain. Termasuk ada LPDP, Kartu Indonesia Pintar atau KIP dan KIP Kuliah. Yang ini memberi kesempatan kepada masyarakat miskin untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Ketahuan banget kalau AHY kurang baca data dan tidak melihat kondisi real di lapangan. Justru yang tidak berpihak kepada wong cilik itu adalah mantan Ketua DPD Partai Demokrat Papua Lukas NMB. Di saat Papua masuk 10 provinsi dengan penduduk miskin terbanyak di Indonesia, dia malah korupsi gila-gilaan hingga ditangkap KPK. Inilah yang disebut dengan istilah gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang pantai nampak jelas. Begitupun ketika dia mengkritik sektor pertanian, jadi kelihatan bodoh. Kok bisa? Karena apa yang dilakukan oleh AHY itu kan jelas tujuannya untuk meyakinkan Nasdem supaya memilih dirinya jadi cawapres Anies. Lah yang ini malah menyerang menteri dari Nasdem. Mungkin karena begitu menggebu-gebunya hendak menjatuhkan pemerintah, AHY sampai lupa bahwa si Menteri Syahrul Yassin Limpo adalah anak buah Surya Paloh
Akhirnya Nasdem makin antipati sama dia. Di samping itu AHY juga mengatakan proyek infrastruktur pemerintah tidak berpengaruh kepada wong cilik. Tidak berpengaruh bagaimana? Bendungan kan bisa dimanfaatkan untuk mengairi sawah, renovasi pagar supaya pedagang lebih nyaman berjualan dan pembeli lebih banyak yang datang. Pembangunan jalan tol supaya mobilisasi masyarakat dan barang semakin lancar sehingga denyut ekonomi juga semakin tumbuh. Pembangunan jalan tol memang secara langsung tidak berdampak bagi masyarakat yang belum punya mobil, tapi dengan akses transportasi yang lancar, maka biaya logistik jadi turun, sehingga harga barang juga akan turun. Justru proyek pemerintah yang tidak berpengaruh sama sekali pada wong cilik itu adalah proyek bapaknya AHY waktu jadi presiden dulu, yakni Wisma Atlet Hambalang. Lihat tuh bangunan yang berlokasi di Bogor. Sudah menghabiskan anggaran ratusan miliar rupiah, tapi tetap saja tidak berguna sama sekali, alias unfaedah. Semoga SB gak marah sama anaknya yang merendahkan proyek mangkrak kebanggaannya itu. Sepertinya si bocil perlu diajari lagi cari materi pidato yang aman. Bagaimana menurut Anda? Tidak tahu, tapi saya apresiasi beliau dan beserta keluarga pernah mampir ke Solo melihat Prolika dan berwisata kuliner di infrastruktur. Terima kasih Pak SBY dan keluarga. Kan juga dipuji acara kuliner. Rombongan kecil SBY ke Solo, begini kata Gibran yang gak sempat ketemu. Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Selama akhir pekan kemarin, ternyata keluarga Pepo SBY berada di Solo dengan agenda utama mendukung Jakarta Livani Alobang yang bermain di final for Proliga di Stritek Arena Solo, Jawa Tengah, Jumat 10 Maret 2023 malam. Lansiran dari laman kompas.com menyebutkan kalau Pepo SBY datang bersama putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan rombongan pengurus Partai Demokrat. Presiden ke-6 Republik Indonesia itu juga berkunjung ke Solo Indonesia Culinary Festival 2023 di Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah pada keesokan harinya. Namun agenda SBY dan keluarga ke Surakarta rupanya terlewatkan oleh Gibran Raka Buming Raka yang mengaku tidak sempat bertemu oleh SBY maupun AHY karena memang tidak ada agenda atau jadwal bertemu. Tidak ada kesempatan bertemu karena tidak ada jadwal, tidak diberitahu jadwalnya. Tapi saya apresiasi beliau beserta keluarga berkenan hadir ke Solo, melihat Proliga dan berwisata kuliner di Benteng Vastenburg. Terima kasih Pak SBY beserta keluarga, kata Gibran. Ucapan terima kasih juga sempat Gibran sampaikan saat SBY memuji Solo sebagai kota yang nyaman. Meski nggak sempat ketemu, Gibran juga menyatakan kesiapannya seandainya waktu itu atau pada kesempatan lain dihubungi oleh SBY.